Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin adada khalqi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa sallim tasliman katsira ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini, pagi Sabtu hari Poken ya, kita ketemu lagi dalam jadwal yang tidak berjadwal. Jadwal kita jadwal dari Allah saja ya. Ada jadwal, adalah. Kalau tidak ada mungkin terputus seketika. Baiklah, yang jelasnya di pagi hari kalau kita mau melangkah ke rumah Allah, tandanya Allah pilih kita itu. Ini rumah Allah, Masjid Al-Falah ya, sudah ada namanya ya, Al-Falah. Falah itu artinya kesuksesan. Mau sukses datanglah ke masjid. Apa lawannya? Kalau kita tahu lawannya sukses, lawannya gagal. Yang tak ke masjid itu gagal. Yang tak ke masjid itu gagal. Rasulullah SAW pernah bangkit sesudah salat subuh memanggil nama-nama yang tak datang salat. Karena yang datang salat di zaman Nabi melebihi orang yang datang salat hari raya di zaman kita. Yang tak datang itu 2-3 orang saja. Dipanggil namanya senang. Besok dia datang karena namanya sudah dipanggil. Karena yang tak datang salat itu perlu diperhatikan. Perlu diperhatikan. Jadi kita sudah datang sholat, alhamdulillah. Orang yang duduk di masjid menunggu sholat, atau sudah sholat macam sekarang ini, dapat doa malaikat 3 dalam 1. Di antara lain tujuan kita datang ke masjid, sholat berjamaah betul. Mau zikir berjamaah, doa berjamaah betul. Mau dapat doa malaikat. Kalau kita duduk di rumah Allah dengan niat ibadat, dengan niat salat, apalagi ada tazkirah ringkas. Jadi niat itu bisa ditambah, walaupun dari rumah tadi tidak ada niat karena tidak tahu ada tazkirah, ditambah ya Allah, saya ini berniat ini sekarang ini. Jangan lupa berniat. Orang yang duduk di rumah Allah, doa malaikat 3, Allah marhamhu, ya Allah rahmati orang ini. Allah maghfir lahu, ya Allah ampuni dosanya. Allah matub alaih, ya Allah terima tobatnya. 3 dalam 1. Kerahmatan, keampunan, tobat. 3 ini penting. Itu yang selalu diraih, direbut oleh jemaah kita dari Lombang yang meninggal bulan Ramadan itu. Senang matinya. Karena dia memang rajin ke masjid. Dan di rumahnya pula tempat pengajian. Subhanallah. Rumah pula tempat pengajian ya. Jadi doa malaikat, ya Allah ampuni, ya Allah rahmati ibu ini, rahmati bapak ini, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah terima taubatnya. Subhanallah. Maka dalam hadis lain ada dikatakan, siapa yang ringan langkahnya ke masjid, katanya asya bi khair wa mata bi khair, hidup matinya akan diurus Allah dengan baik. Hidup matinya akan diurus Allah. Kita untuk mengurus hidup saja letih. Ada bapak yang berulang ke Penyambungan, kantornya di Penyambungan, berulang tiap hari. Bukan senang itu. Ada yang mungkin ke Mursib, mungkin ada yang lewat lagi ke Pakantan tak kemana. Ada yang kantornya di sebelah Natal sana. Ada yang ke Dolok sana. Apa namanya? Dari Lestari Baru atau terus ke atas sana. Gunung Tua apa sih, Mandolap. Tinggal di Singengu tapi kerjanya di atas sana. Bukan senang nak hidup, apalagi nak mati. Mengurus hidup saja susah, apalagi mengurus mati.
Mati itu kalau tidak diurus waktu hidup susah nanti. Nah, mati kalau tidak dibuat planningnya, perencanaannya, rencananya, langkah-langkahnya susah. Maka Allah menjamin orang yang ringan langkahnya datang ke rumah Allah, hidup matinya akan dijamin Allah. Asya bi khair wa mata bi khair, ada kayumi waladat umuh katanya. Hidup matinya baik, akan diurus Allah dengan baik, dan statusnya seperti anak baru lahir, bersih. Betapa tidak, malaikat mendoakan. Subhanallah. Tidur ibu itu di malam hari, tidur bapak itu, semua kita tidur. Ya Allah, besok saya mau ke masjid Al-Falah. Tidurnya ibadat. Keluar dia sembahyang subuh, nanti saya mau datang lagi Allah. Maghrib Isya, besok saya akan datang lagi. Pergi dia ke sawah, ke ladang, ke kantor. Ke sawah, ke ladang, ke kantor itu ibadat. Beda dengan orang tak ke masjid, Bu. Orang tak ke masjid, ke sawah, ke ladangnya itu belum tentu ibadat. Subhanallah. Kan rugi hidup. Ke kantornya ibadat, ke sawah, ke ladangnya ibadat. Kalau hatinya terpaut di rumah Allah, maka kita dipanggil selalu dengan panggilan ilahi. Termasuklah hayya 'alal falah. Termasuk hayya 'alal falah. Subhanallah. Tidurnya ibadat, ke sawah, ke ladangnya ibadat. Marpoken, tupoken, mulakon poken. Naik becaknya, turun becaknya, naik keretanya, semuanya ibadat. Kalau hatinya terpaut di rumah Allah, kalau dia ingin datang menyahut panggilan Allah. Maka dalam satu hadis dikatakan, orang yang paling gembira waktu keluar dari kubur, katanya nanti orang yang selalu mendengar azan dan menyahut azan. Orang yang selalu mendengar azan, gembira dia mendengar azan, happy dia, job rohani ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gembira dia mendengarnya. Allah memanggil aku datang ke rumahnya, aku sudah siap, aku sudah siap, aku sudah udhu. Maka kita dianjurkan kalau bisa sebelum azan berkumandang kita sudah siap, ataupun sudah ada di masjid. Itu ada nilai tersendiri. Ada nilai tersendiri orang yang datang ke masjid sebelum azan. Namanya at-tahjir namanya. Tahjir namanya. Beda tuh, beda dengan orang yang datang sebelum azan, dia duduk, dia menjawab azan satu persatu, dia menghayati apa yang dia dengar, apa yang dia jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bana mandaidannya, Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Belajar dia tentang azan itu, dijawabnya satu-satu. Asyhadu an la ilaha illallah, dijawabnya, memperbarui kalimat syahadah, memperbarui 2 kalimat syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah. Itu semua mukaddimah ini. Ini mukaddimah azan, permulaan azan. Intinya hayya 'alas shalah. Hasilnya hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah itu hasil, result, hasil. Ima hasilnya mendapat falah, kesuksesan, kejayaan, keunggulan. Tambah lagi dengan azan subuh, as-salatu khairum minan naum. Dijawabnya, dihayatinya, jadi ditutup dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ditutup dengan la ilaha illallah, tiada ilah selain Allah. Kata ulama, kalau orang tuh faham Allahu Akbar itu, paham dia, dia mesti mematuhi perintah Allah. Kenapa orang tuh berani melanggar atau tak peduli perintah Allah? Karena dia tidak paham takbir. Kata ulama, law arafan nas azamatullah lama asauhu. Kalau orang itu tahu keagungan dan kebesaran Allah itu, tidak mungkin tidak patuh. Betapa besarnya Allah ya.
dipanggilnya kita 5 kali ke rumahnya untuk kita diberinya keampunan dosa, untuk kita didoakan malaikat, langkah kita dikira pulang dan pergi. Langkah pulang dan pergi dikira setiap langkah 3 nilainya. Setiap langkah punya nilai 3. Keampunan dosa, kenaikan derajat, dan 1 poin pahala ganjaran. 3 juga dalam 1. Banyak dalam Islam yang 3 dalam 1 ini. Tadi 3 dalam 1 juga. Jadi kita perlu mengevaluasi amalan kita. Datang ke masjid perlu meningkatkan, memperbetulkan niat, karena amal itu dihitung mengikut niatnya. Kalau niatnya 3 dapat pahala 3. Kalau niatnya 10 dapat pahalanya 10. Niat ke masjid. Masjid pertama mendakwah keluarga. Saya bangun awal, saya mendakwah keluarga saya, anak saya, istri saya, jiran saya, tetangga saya, masyarakat saya, datang ke masjid dengan niat dakwah, mendakwah dengan perbuatan. Itu penting. Penting kita dilihat tetangga ke masjid. Itu namanya menghidupkan syiar Islam. Kemudian tadi ingin menjawab azan, mendengar azan, ingin berdoa sesudah azan. Doa sesudah azan itu menjamin syafaat Nabi. Itu rugi orang kalau dia tidak berdoa. Dalam hadis sahih, siapa yang membaca doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah as-salatil qaimah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'atah. Dalam satu riwayat sampai di situ saja hadisnya, katanya wajib mendapat syafaat Nabi nanti di sana.